Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati. Pak Simon, Direktur Utama Pertamina, selamat. Salam kenal, saya Herman Heron. Saya penghuni agak lama di sini, sebelumnya di sini. Serta para direksi, para Direktur Utama Subholding, Direksi Subholding dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama tentu tidak berharap banyak hari ini. Bagi saya masih memberikan kesempatan lah Pak Simon untuk memperdalam dan melihat apa yang tentu harus ke depan dibangun dan dengan konsep-konsep baru yang lebih agresif dan lebih menuju kepada apa yang menjadi visi dan misi Presiden Republik Indonesia. Pak Prabowo menggarisbawahi bahwa tujuan utama ingin menuju kepada swasembada energi, juga ini harus bagian dari tugas utama di Pertamina. Namun ada beberapa masukan yang tentu ini bisa dijadikan sebagai bahan bagaimana ke depan mungkin merancang. Saya usul nanti ke Pak Eko, Pak Andre, dijadwalkan mungkin agak panjang lah 3 bulan ke depan kayak gitu ya, yang membahas roadmap Pertamina ke depan. Kita bandingkan roadmap hari ini dengan roadmap yang nanti Pak Simon siapkan ke depan. Tentu di kanan kiri Pak Simon ini bukan orang-orang baru, orang-orang lama dan orang-orang yang memiliki kapasitas gitu. Namun tetap bahwa saya ingin ada evaluasi terhadap subholding yang ada di sekitar Pertamina. Karena bagaimanapun setelah dalam perjalanan waktu 5 tahun yang lalu dibentuk subholding di bawah holdingnya Pertamina Persero, ini juga harus melalui tahapan evaluasi baik secara kelembagaan maupun secara personal. Bisa dinilai dan kalau butuh informasi saya siap memberikan informasi ya. Baik secara institusi maupun secara personal. Saya kenal semua, Pak Yuki kenal, Pak Taufik kenal, Pak Rifa kenal, saya kenal semua ini semua gitu ya. Jadi jika memang dibutuhkan informasi ya nanti saya bisa berikan langsung. Yang kedua, saya juga melihat sebetulnya ini sudah disampaikan pada dirut sebelumnya. Saya sudah melewati 4 Direktur Utama Pertamina gitu ya, bahwa apa sih yang menjadi kebanggaan Pertamina ke depan pada waktu itu ya. Dan kalau kita melihat negara tetangga, Petronas meskipun hanya bisa membangun Twin Towers misalkan, towernya Petronas gitu ya, tapi kan itu menjadi kebanggaan, menjadi destinasi dan bahkan menjadi simbol bahwa Petronas bisa melompat jauh melewati Pertamina misalkan. Sekarang kalau mau kita cari gedung Pertamina aja, mana sih gedung Pertamina? Kayaknya masih sewa ya. Karena masih sewa ya Pak Simon ya. Kalau nggak salah, dibangun dong gitu loh. Maksudnya ini berkaitan dengan penataan aset ke depan. Aset Pertamina itu banyak sekali. Di era kejayaannya Pertamina dulu, dan bukan hanya berjaya di Indonesia, tapi berjaya di Asia Tenggara. Ini kita bisa melihat bahwa Pertamina adalah menjadi tumpuan harapan untuk menjadikan fiskal negara lebih kuat, pendapatan negara bertambah banyak gitu. Namun apa yang menjadi kebanggaan Pertamina hari ini, saya kira agak sulit menemukannya. Dari sisi lifting turun, bahkan sekarang ketergantungan untuk memenuhi terhadap kebutuhan BBM dalam negeri juga sangat bergantung kepada impor. Pembangunan pasti ada, penambahan kilang ya pasti ada, tapi kan juga kebutuhan dari konsumen juga meningkat terus. Sehingga tadi di kata awal saya bahwa harus ada roadmap yang lebih agresif untuk bisa mencapai terhadap swasembada energi tadi gitu. Karena kalau ditargetkan swasembada energi 3-4 tahun ke depan, sekarang kita masih impor 1 juta kebutuhan akan BBM, dengan cara apa? Pada sisi lain lifting juga turun gitu. Nah kalaupun konversi terhadap
terhadap biofuel misalkan, itu juga sekarang masih kurang ekonomis gitu ya dalam produksinya. Oleh karena itu bagi saya Pak Simon masih butuh cukup waktu lah untuk bisa mendalami, mengevaluasi, dan tentu selain tadi penataan aset, kemudian membangun roadmap ke depan, dan sebagai kepercayaan Pak Prabowo di Pertamina, ya kita akan dukung bersama gitu ya, supaya Pertamina berhasil. Kalau Pertaminanya berhasil, juga menjadi kebanggaan kita semua yang ada di sini, juga bisa menjadi penopang terhadap fiskal negara gitu. Jadi jangan cemas Pak Simon, kita akan dukung semuanya supaya Pertamina lebih baik lah ke depan begitu ya. Oke. Namun demikian tentu ada satu hal, saya kemarin melakukan kunjungan kerja di 2 tempat, saya ke Kereta Api dan ke Bukit Asam. Ini hampir sama masukannya, bahwa ada penerapan biaya fuel yang jauh lebih tinggi. PT Kereta Api ketika saya desak, kenapa itu angkutan barang di Sumatera Selatan itu harganya jauh lebih tinggi, dan ini ternyata juga menjadi beban biaya bagi para pengangkut batu bara, utamanya Bukit Asam yang sebagian besar memang pengguna kereta api di Sumatera Selatan. Ternyata setelah didalami, di situ ada namanya fuel surcharge, jadi tambahan untuk biaya fuel, padahal kalau mengacu kepada harga berlaku umum kan semestinya ya diterapkan rata-rata harga aja gitu, harga umum. Ini menjadi harga tidak wajar karena hampir setiap liternya itu harganya 23.000. Nah, kalau beban biaya terlalu besar terhadap BUMN pelaku jasa maupun yang penggunanya, saya kira juga semakin tidak efisien nanti ke proses selanjutnya. Apapun pasti ada alasannya. Pak Rifa pasti ada alasannya, pasti ada reasoningnya. Saya sudah tahu pasti jawabannya itu, saya sudah tahu gitu. Tetapi kenapa ini harus diterapkan gitu? Kenapa ini harus dijalankan di situ? Kenapa tidak ya berlaku umum aja gitu, sehingga kemudian ini juga akan mengurangi terhadap ongkos logistik yang ada di wilayah tersebut. Nah, kalau turun juga nanti biaya dari kereta apinya turun, biaya yang menjadi tanggung jawab dan beban biaya terhadap Bukit Asam juga akan turun gitu. Ya. Saya hanya menyampaikan ini aja, ini sebagai aspirasi saja, karena ini sayang sekali kalau kemudian ada sinergi di antara BUMN, tetapi kok tidak menguntungkan bagi BUMN lainnya. Siap. Saya kira itu Pak Eko. Siap Om. Saya usul 3 bulan ke depan lah setelah Pak Simon mempersiapkan roadmap yang canggih ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.